Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Sana Subhani. Kita ngobrolin puisi lagi ya. Saya mengelola sebuah majalah puisi bulanan, didistribusikan lewat PDF, lewat email pelanggan. Para pelanggan berdonasi Rp25.000 setiap bulan. Kami memuat 5 penyair setiap edisi dengan satu pengantar apresiasi pembacaan atas puisi-puisi yang dimuat. Ini yang mungkin berbeda dengan majalah-majalah lain. Paling tidak yang saya tahu saat ini majalah-majalah online yang saya lihat belum melakukan itu atau tidak melakukan pembacaan seperti itu. Pembacaan itu dilakukan oleh Dedi Tririadi, sahabat saya, seorang penyair yang baik dan punya wawasan puisi yang selalu dia perlu luas karena dia selalu membaca puisi-puisi baru, menerjemahkan puisi-puisi baru juga. Jadi pembacaannya selalu menarik, selalu menemukan hal-hal baru dari puisi-puisi yang dipilih. Jadi kami bekerja sama begini, saya memilih puisi yang akan dimuat, memberi komentar pendek pada setiap puisi yang dimuat itu, dan Dedi kemudian melakukan pembacaan seluruh puisi. Sekali lagi itu pembacaan awal yang membuka percakapan. Tentu saja siapa saja boleh membaca dengan cara lain, dan itu menjadi lebih menarik. Puisi-puisi yang dimuat menjadi lebih menarik. Sudah 17 edisi. Bulan ini kami lagi mempersiapkan edisi ke-18 berarti. Masih banyak. Sebenarnya pengumuman tentang bagaimana cara mengirim puisi ada di website matapuisi.com. Bisa dibaca di situ gitu. Tapi masih saja banyak yang tidak membaca gitu dan bertanya lewat media sosial saya di Facebook atau di Twitter atau langsung ke WhatsApp saya. Mungkin video ini saya terpikir membuat video ini karena ya kalau ada yang nanya lagi sekarang suruh lihat video ini aja gitu. Jadi bagaimana cara mengirim puisi ke Mata Puisi? Itu pertanyaan yang paling jamak, paling umum diajukan. Kemudian puisi bagaimana yang dimuat? Kalau bagaimana cara mengirimnya adalah ya kirim aja puisi-puisi Anda yang terbaru, yang antara 6 sampai 8 puisi begitu. Artinya Anda yang memilih sendiri. Lazimnya begitu ya. Itu bukan suatu yang peraturan yang aneh sebenarnya. Lazimnya begitu. Kenapa? Karena kalau Anda menulis 50 kemudian mengirimnya 50, berarti di redaktur atau saya sebagai redaktur, siapapun sebagai redaktur ngerasa ini orang nggak menyeleksi ya gitu. Ya Anda seleksi aja dulu gitu. Anda lihat majalah kami memuat puisi seperti apa. Itu bagian dari proses berpuisi kok. Jadi bukan menyocok-nyocokkan selera begitu, tapi ngelihat ada nggak benang merah standar puisi seperti apa yang dimuat di media tertentu sebelum kita mengirimkannya. Karena itu kemudian kalau kita misalnya punya 50 puisi ya pilihlah, kita paling tahu puisi kita, kemudian kita kirim 6 sampai 8 puisi satu. Kedua, sertakan foto yang resolusi agak tinggi gitu, nggak perlu terlalu besar lah. Karena majalah kami itu suka bermain desain. Kenapa? Karena bagian dari promosi. Jadi satu halaman sebelum menyajikan puisi-puisi yang dimuat, foto penyairnya dan komentar pendek saya sebagai redakturnya disajikan satu halaman prosopon gitu. Prosopon itu artinya tokoh, orang yang layak ditampilkan, kira-kira begitu artinya gitu. Jadi ya
Ya begitu semangatnya adalah menampilkan seseorang yang dengan karya-karyanya yang layak untuk ditampilkan. Foto, puisi, biodatanya taruh aja di bersamaan dengan halaman puisi, taruh di bawah kah atau di atas kah, nggak apa-apa. Alangkah baiknya seperti majalahnya kan, setiap judul puisi ditaruh nama Anda sebagai penulis di atasnya gitu. Itu sangat membantu pekerjaan kami, desainer kami untuk mendesain majalahnya, karena kami selalu menyajikan di setiap puisi itu di atasnya ada nama penyairnya baru judul puisinya. Nama penyairnya baru judul puisinya. Mengikuti itu sangat membantu pekerjaan desain. Kemudian cantumkan nomor rekening karena kami membayar honor. Sekarang 200.000 setiap puisi yang dimuat. Kemudian kirim email. Foto bisa terpisah atau digabung di halaman Word bersamaan dengan puisinya, naskah puisinya. 6-8 puisi itu dalam satu naskah ya, satu file. Ada yang buat kami menyebalkan karena mengirim misalnya 10 puisi tapi masing-masing puisi terpisah satu file gitu ya. Ya mungkin Anda mengetiknya begitu di laptop Anda atau di mana. Tapi ketika mengirim ya digabung jadi satu gitu baru dikirim. Itu juga memudahkan pengarsipan kami. Jadi puisi-puisi Anda tidak tercecer kemana-mana. Itu syarat-syarat administratif pengiriman. Puisi seperti apa yang akan dimuat? Lihat aja di mata puisi itu seperti apa gitu. Karena kesimpulannya adalah nggak ada standar, misalnya nggak ada seperti ini gitu, misalnya tema bebas, gaya ucap bebas. Kami suka puisi yang baru, yang segar, yang membawa kebaruan gitu, yang berbeda gitu, dan kami percaya bahwa ya puisi bisa begitu. Puisi itu adalah memanfaatkan potensi bahasa Indonesia, bahasa yang kita pakai untuk menulis puisi, untuk mengucapkan satu persoalan yang mungkin dirasakan oleh semua orang, yang sama, dengan cara yang berbeda. Bahasa memungkinkan kita mengucapkan sesuatu dengan cara yang berbeda. Nah, itu yang kami cari. Wah, ini menemukan nih cara mengucapkan sesuatu yang berbeda itu. Dan ya itulah puisi. Puisi itu kan seni pengucapan ya, seni mengucapkan sesuatu yang ya sekali lagi karena bahasa punya potensi untuk digali, untuk kita manfaatkan, kita bongkar untuk mengucapkan dengan cara yang khas kita, yang beda itu karena itu puisi berkembang. Kami percaya bahwa dengan cara itu puisi berkembang. Dengan cara itu misalnya ya Amir Hamzah menawarkan sesuatu yang baru di antara penyair-penyair lain sebelumnya atau seangkatan dia. Muhammad Yamin sebelumnya juga mengucapkan sesuatu yang baru dengan cara yang baru. Khairil Anwar datang lagi dengan cara yang baru, dan seterusnya sampai hari ini. Tidak seluruh penyair kemudian datang dengan pembaharuan. Kami maklum untuk itu gitu. Dengan sedikit wawasan kesejarahan puisi yang kami dapatkan dari tentu saja membaca puisi Indonesia. Sebanyak-banyaknya, kami tidak akan pernah mengklaim membaca semuanya karena nggak mungkin menjangkau seluruh karya puisi di Indonesia yang pernah ada begitu. Tapi berusaha untuk melakukan pembacaan sebanyak-banyaknya karena itu kami rasanya punya bekal kesejarahan itu. Apa itu bekal kesejarahan? Kami selalu melihat puisi itu dalam kerangka sejarah yang 4 hal itu. Ini saya selalu mengutip dan menyebut bahwa ini adalah dari Kunto Wijoyo. Satu, dalam bentangan sejarah, dalam hal apapun, termasuk puisi, termasuk sastra, maka
kita pada hari ini bisa melakukan penyinambungan, meneruskan aja apa yang sedang ada atau sudah ada, yang pernah ada gitu. Yang kedua, pengulangan, mengulangi apa yang pernah ada, hilang pada suatu waktu, muncul lagi, kita munculkan lagi pada waktu yang lain. Itu pengulangan. Yang ketiga adalah perubahan, kita mengubah apa yang ada. Ya, dan satu lagi adalah perkembangan, atau ditukar, yang perkembangan nomor 3, nomor 4 adalah perubahan. Nah, kami melihat itu, apakah penulis puisi yang mengirimkan karyanya kepada kami, karyanya itu ditempatkan di kotak yang mana nih? Mengulangkah, sekedar mengulang, menyinambungkan apa yang ada dari cara ucap dan penggarapan temanya begitu, atau menawarkan satu perubahan atau mengembangkan yang ada gitu. Intinya adalah kami tentu saja lebih doyan, lebih suka, lebih memilih, lebih bergirang hati kalau ada karya-karya yang baru, yang menawarkan pembaharuan yang benar-benar baru, yang tidak mengulang, yang tidak sekadar menyambungkan, yang merubah. Artinya dia tetap berangkat dari apa yang pernah ada, tapi kita melihat bahwa ada sesuatu yang, ada upaya untuk mengubah puisi, jalannya sejarah puisi lewat karyanya dia. Nah, itu yang kami cari. Ya, cari aja, baca aja sebanyak-banyaknya, kemudian temukan ciri khas kita, Anda masing-masing, mau kemana. Dan sekali lagi kami percaya bahwa bahasa Indonesia punya potensi untuk bagi kita yang ingin mencari, bahasa Indonesia punya potensi untuk membuat kita menemukan keberbedaan itu, menemukan cara ucap yang baru itu. Selamat berpetualang di dunia puisi. Kalau berkenan boleh kirim ke majalah Mata Puisi atau ke majalah mana saja, media mana saja yang mungkin memuat. Dengan cara itu puisi kita hidup, dengan cara itu kita merayakan puisi berbahasa Indonesia, puisi kita, puisi Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.